Beda jauh kesaksian pejabat PSSI versus tamu hotel soal perasaan Eliano Randers dicoret STY. Percaya yang mana? Kevin Dix terpantau ikut latihan timnas Indonesia. Apakah main lawan Arab Saudi? Ivar Jenner siapkan senjata baru jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi. Belum juga debut oleh Romani kasih janji setinggi langit ke timnas Indonesia. Rafael Strike terancam jadi cadangan lawan Australia. Teka-teki pemain keturunan timnas Indonesia Eliano Randers dicoret Sintayong di dua laga melawan China dan juga Jepang masih bikin penasaran. Apa sebenarnya jeleknya Eliano sampai dicoret? Ya, sayangnya Sintayong cuma bilang kalau Eliano dicoret karena belum mumpuni ikut gabung bersama timnas Indonesia. Secara detail, Sintayong tidak menyinggung kualitas Eliano Randers. Langkah mencoret Eliano bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya pemain asal PSIS Zwolle itu juga tidak dimainkan saat timnas Indonesia menghadapi China di Stadion King Daoud Football 15 Oktober 2024. Jika saat itu alasan yang digunakan adalah taktik, kali ini performa fisik menjadi pertimbangan utama. Tak hanya Randers, 3 pemain lain juga tidak masuk daftar kali ini, yaitu Ramadan Sananta, Yance Sayuri, dan juga Ivar Jenner. Keputusan ini menunjukkan ketegasan Sintayong dalam memilih pemain yang dianggap siap berkompetisi di level tertinggi. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji turut memberikan pandangannya terkait keputusan ini. Menurutnya, kemampuan Eliano Randers masih membutuhkan peningkatan, terutama dalam hal fisik untuk bersaing dengan pemain lain. Sumarji memastikan evaluasi terhadap Randers dilakukan secara berkelanjutan selama sesi latihan timnas. Sumarji mengklaim bahwa Eliano menerima ketika dicoret oleh Sintayong. Eliano pribadi yang sangat baik, dia berusaha dan berupaya untuk bisa menerima tidak dimasukkan ke dalam skuad. Dan itu sudah dia perbaiki. Dia tetap semangat, tetap berupaya berusaha menunjukkan dirinya mampu bersaing di posisinya, kata Sumarji saat ditemui di Senayan. Namun berbeda dengan kesaksian seorang tamu hotel tempat menginap awak timnas Indonesia, seorang netizen pun bersaksi soal kondisi Eliano Randers. Menurutnya, Eliano sangat kecewa dengan dicoret dari daftar pemain timnas Indonesia melawan China dan juga Jepang. Aku stay di Vermont juga. Jam 12 malam tadi Eliano sendirian gitu di lobi. Karena emang aku pun lagi ngobrol sama teman di lobi, kata seorang netizen seperti diposting oleh akun @cheffootball. Dia pun mengaku tengah memperhatikan Eliano sedang bolak-balik duduk dan juga berdiri. Jadi aku samperin buat sapa dia. Terus aku ngobrol tanya-tanya sebentar sama minta foto. Karena pemain lain setelah dinner langsung masuk room. Tapi kalau dia enggak, mungkin ada rasa kecewa di mukanya. Tapi Eli bilang kalau dia tetap tulus bela timnas Indonesia, walaupun dia harus ngalah di beberapa pertandingan ini. Ya, disitulah netizen ini merasa sangat yakin Eliano Randers sangat kecewa. By the way, Eliano aslinya ramah banget ya. Bahkan dia pasang muka senyum selama ngobrol. Walaupun dari mata nggak bisa dibohongin, tutup netizen tersebut. Ya, pasca Miss Wilger cedera dan juga kembali ke Belanda, Eliano Randers memang sendirian di Indonesia. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix dikabarkan telah mengikuti latihan lagi bersama skuad Garuda dalam persiapan melawan Arab Saudi. Kevin Dix telah melakukan debut bersama timnas ketika melawan Jepang. Dan sayang di laga itu ia mengalami cedera. Jelang 5 menit akhir babak pertama, pemain FC Copenhagen tersebut mendapatkan perawatan karena kesakitan usai berduel dengan penggawa Jepang. Pada akhirnya bek berusia 28 tahun ini ditarik keluar oleh Sintayong dan ia digantikan oleh Sandy Walsh. Imbas cedera tersebut, peluang Dix membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi disebut kecil karena absen dalam latihan. Kemudian kini kabar baiknya hari ini Jumat 18 November 2024, Dix sudah bergabung lagi di sesi latihan skuad Garuda. Hal itu disampaikan oleh akun Instagram @pemain.ke12. Terpantau pagi ini, Kevin Dix melakukan sesi gym bersama skuad timnas Indonesia. Semoga keadaan semakin membaik dan syukur bisa bermain besok, tulis laporan tersebut. Ya, menarik untuk ditunggu apakah Sintayong bakal memainkan Kevin Dix untuk melawan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Apalagi skuad Garuda punya misi berat untuk bisa meraih kemenangan perdana demi menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Gelandang timnas Indonesia Aiver Yener resmi bisa bermain lagi ketika melawan Arab Saudi yang dijadwalkan Selasa 19 November 2024. Aiver Yener sebelumnya absen ketika timnas Indonesia dihajar telak oleh Jepang dengan skor 0-4. Absennya gelandang muda FC Utrecht tersebut karena ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Kemudian setelah absen satu laga, Aiver Yener dipastikan bisa bermain lagi ketika skuad Garuda menjamu The Green Falcon di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bakal memperkuat lini tengah tim Merah Putih, Aiver Yener menyiapkan senjata mematikan baru. Hal ini terlihat di sesi latihan terbaru Timnas Indonesia. Menukil dari TikTok resmi Timnas Indonesia, Aiver Yener mencoba untuk melakukan lemparan jarak jauh ke dalam mirip Pratama Arhan. Bahkan ia menirukan sampai ke detail gayanya. Ya, Aiver Yener terlihat mengelak bola terlebih dahulu serta mengambil ancang-ancang jauh. Ia memantulkan bola dan juga sempat berputar sebelum melemparkan si kulit bundar. Namun lemparan jarak jauh ke dalamnya memang tak sejauh dan juga setajam milik Arhan. Wajar saja Aiver sepertinya coba untuk bercanda dengan meniru spesialisasi kompatriotnya. "Aiver, kamu benar-benar kocak ya," komentar salah satu netizen. "Asal bisa lempar jauh pasti bisa masuk line up," tulis netizen yang lain. Makin kesini sisi lain yang dibilang Justin semakin tampak, seru lainnya. Pemain keturunan baru Timnas Indonesia sudah menebar janji setinggi langit. Padahal belum juga debut, dia ingin berbuat banyak untuk Timnas Indonesia. Hal itu dikatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat diwawancarai Minggu kemarin. Erick Thohir mengkonfirmasikan bahwa Oleh Rumeni tengah dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada laga melawan Bahrain dan juga Australia yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2025. Erick Thohir menyatakan bahwa proses naturalisasi striker asal Belanda tersebut sedang berjalan. Kepastian ini muncul usai pertemuannya dengan Rumeni pada Sabtu 16 November 2024. Langkah tersebut diambil untuk memperkuat skuad Merah Putih di kualifikasi Piala Dunia. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan dan juga komitmen Oleh Rumeni. Striker ini dinilai memiliki keterampilan tinggi dan juga kecintaan yang besar terhadap Indonesia, sehingga dianggap layak untuk memperkuat tim nasional. Erick Thohir juga sempat menanyakan langsung kepada Rumeni mengenai kesediaannya tetap membela Timnas Indonesia. Hal ini terkait dengan tantangan besar yang dihadapi oleh Timnas, mengingat peluang lolos ke Piala Dunia kian kecil setelah hasil pertandingan terakhir melawan Jepang. Nah, di momen Erick Thohir bertanya inilah, Oleh Rumeni menyampaikan janjinya untuk Timnas Indonesia. "Yakin saya akan bisa bikin perubahan buat Timnas Indonesia." Begitu kata Erick Thohir menirukan omongan Oleh Rumeni. Penyerang Timnas Indonesia Rafael Strijk akan segera memiliki pesaing di sektor depan Timnas Indonesia menyusul telah setujunya Oleh Rumeni berseragam tim Merah Putih. Fakta tersebut membuat striker Brisbane Roar itu terancam jadi cadangan saat skuad Garuda bertandang ke markas Australia, yakni pada Maret 2025. Oleh Rumeni telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Momen itu diunggah oleh sosok yang juga Menteri BUMN tersebut di Instagram pada Sabtu 16 November 2024. Hadirnya Oleh Rumeni diharapkan bisa menambah daya gedor Timnas Indonesia yang sering dikeluhkan Sintayong sejak pertama kali memimpin Timnas Indonesia. Meskipun demikian, hadirnya Oleh Rumeni tidak serta-merta menghilangkan peluang Rafael Strijk untuk membela Timnas Indonesia. Hal itu berdasarkan statistik kedua penyerang muda yang sejatinya tidak terlalu jauh berbeda. Di sisi lain, Rafael Strijk dan juga Oleh Rumeni memiliki perbedaan harga pasar yang mencolok. Nama terakhir jauh lebih unggul, sebagaimana menyita data transfer market. Strijk memiliki harga pasar 1,3 miliar rupiah. Rafael Strijk saat ini bermain untuk klub kasta teratas Liga Australia, Brisbane Roar. Sejak bergabung dengan Brisbane Roar, Rafael Strijk telah mengemas 1 gol dari 3 pertandingan. Kemudian pada musim lalu, ia mencetak 5 gol dalam 11 laga untuk ADO Den Haag dan mencatat 1 gol dalam 17 pertandingan bersama Timnas Indonesia. Di sisi lain, Oleh Rumeni memiliki harga pasar jauh lebih tinggi, yakni 26,7 miliar rupiah. Musim ini, penyerang 24 tahun tersebut mencetak 2 gol dalam 11 laga untuk FC Utrecht.
Kemudian musim lalu, meskipun bermain 18 kali ia hanya mencetak 1 gol. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Shrek unggul dalam produktivitas gol, meskipun Ole Romani lebih dihargai karena bermain di liga dan juga klub yang lebih kompetitif. Sementara itu PSSI menargetkan proses naturalisasi Ole Romani bisa rampung dengan cepat. Sang striker diharapkan sudah bisa membela skuad Garuda pada Maret 2025. Ia pada Maret tahun depan timnas Indonesia telah ditunggu oleh tuan rumah Australia dan akan menjamu Bahrain dalam 2 laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.